Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi di podcast kita, podcast boleh tahu. Sekian lama kita berpisah, sekian lebar pula badan kita bertambah. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang episode kesekian dan kembali lagi kepada fundamental kita untuk tetap mencari ilmu, berbagi ilmu dan berbagi manfaat. Oke, nah sekarang saya mau kasih info kalau MD Media ini punya jagoan baru, punya produk baru, masih seputaran event tapi ini agak-agak spesifik. Ini namanya Oksigen O. Ngerti nggak man? O2O. O2O, ya O2O maksudnya O2O, jadi Oksigen O. Salah ya? Ini kita sebutnya O2O, define dari online to offline event. Seperti apa sih? Lebih detailnya kita tanya dulu sama punggawa-punggawanya. Assalamualaikum, Pak Haji. Warahmatullah. Ini senior semua ini. Jadi memang nggak salah menempatkan segala sesuatu pada ahlinya. Ada Aluki dan juga ada Mas Fahri. Monggo diperkenalkan dulu masing-masing biar lebih keren. Aluki silakan. Diperkenalkan, nama saya Luki, manajer O2O MD Media. Udah, itu aja. Kirain ada. Mas Fahri belum. Lanjutannya apa gitu Aluki enggak ya? Mangga Mas Fahri. Ya, halo saya Fahri, GM New Business saat ini yang salah satu departemen yang dihandle adalah departemen O2O. Nah, sudah mulai kelihatan kan pohonnya gitu kan, manajernya, si pelaksananya ini pemantaunya ada si Aluki dan juga di atasnya nanti ada Mas Fahri. Basic dulu deh nih soal O2O. Mengapa terjadi O2O ini? Aluki? Ya. Mas Fahri, monggo. Ya, mungkin dari saya dulu. Jadi O2O itu singkatan dari online to offline dan offline to online. Jadi bisa bolak-balik nih. Pantesan ini irit namanya ya Mas Fahri ya? Betul. Jadi emang dua sisi. Jadi ini muncul di saat digitalisasi mulai marak ya. Jadi di dalam bisnis event itu mulai menggunakan online to offline, offline to online. Nah ini sebenarnya untuk menyasar target di online juga gitu. Jadi secara event itu nggak hanya event secara offline, tapi juga bisa menyasar audiens secara online, sehingga lebih bisa luas lagi lah jangkauan dari audiensnya. Oke. Aluki ada tambahan silakan. Cukup. Kayaknya cukup jelas dari Mas Fahri. Cukup saja pemirsa. Cukup Pertanyaannya selanjutnya, ini kalau bicara online event offline itu konvensional, bedanya selain di teknis apa nih, Om? Boleh? Ya, jadi secara prinsipnya sih event itu sama aja gitu. Jadi ada acaranya, ada pengunjungnya gitu. Nah, tapi dengan adanya online atau digital gitu, orang juga punya pilihan nih sekarang. Bisa menghadiri suatu event gitu, tidak harus hadir secara fisik di lokasi gitu. Dia juga bisa hadir secara online, baik itu melalui streaming atau adanya juga sekarang fitur virtual exhibition gitu. Jadi satu pameran itu bisa dihadiri dari mana-mana audiensnya, nggak hanya yang ada di seputar kota atau satu daerah gitu. Oke. Jadi jarak tidak membatasi. Iya. Tadi kesebut virtual exhibition ya Om ya. Ada bentuk yang lain nggak? Contohnya misalnya? Ya. Selain exhibition juga tadi sempat singgung sedikit tentang seminar. Sekarang kan sudah banyak tuh seminar online. Iya. Terus juga konser juga memungkinkan dilakukan secara online gitu. Dengan adanya teknologi Google Glass gitu. Oke. Itu audiens itu bisa hadir secara virtual lah di satu event konser dan bisa menikmati secara 360 juga dengan adanya teknologi.
Kalau terpaksa harus terbaring lemah tapi pengen tetap nonton konser, Ada pilihan bisa sekarang. ya kan, kurang lebih seperti itu. Eh di MDM sendiri, Om, yang sudah pernah dilakukan atau yang akan sudah bisa dikasih bocoran nggak ke Yang- teman-teman? Yang udah dilakukan apa produknya? Ya, yang eventnya yang kemarin yang O2O ini. Produknya pertama sih kita buat Coldplay Indonesia Superstar itu di 4 kota. Itu prototipe pertama. Yang kedua kemarin kita bikin Golf Day 2023. Itu sih speknya memang kita buat itu, kalau yang KISS itu kita live streaming tapi Instagram ya, orang lihat dari Instagram. Terus dari kemarin yang Golf Day juga ada live Instagram juga dari Situday pada saat itu. Cuma memang secara spek kita yang Situday itu bikin spek broadcast, namun memang device-nya nggak banyak disebar ya kayak ke YouTube, tapi hanya Instagram aja gitu. Oh, oke. Baru 2 prototipe lah kita buat. Interface-nya di situ ya. Terus respon dari audiensnya gimana, Om? Responnya bagus. Berarti Secara konsep sih karena mungkin pasca pandemi gitu ya, orang kangen event gitu kan, orang jarang keluar rumah, sekalinya dikasih acara begitu ya cukup banyak ya. Di KISS aja kita 2.386 orang penontonnya di 4 kota itu atau di satu kota satu kota? pas finalnya gitu. Tuh kalau digabung bisa 5.000, mungkin nyampe hampir 5.000 lah kalau digabung 4 kota. Berarti Iya, cuan yang, ya. yang menarik dari KISS itu pilot project yang O2O gitu. Jadi dengan ya saat ini memang resource masih sangat terbatas lah. Orangnya juga baru diisi 1 orang, tapi kita kolaborasi lah dengan tim dan teman-teman di luar sana. Kemarin ya alhamdulillah dapat dukungan juga dari Telkomsel gitu untuk penyelenggaraan yang pertama. Dan itu kita bisa lakukan di 4 kota tuh menurut kami cukup luar biasa lah. Oke. Berarti ini kan cuan nih. Udah kelihatan cuannya gitu kan. Buat teman-teman bisa semakin membantu ini lebih penetrasi ke pasar, ada yang perlu kita istilahnya strategi khusus nggak, Mas Fahri atau Aluki untuk ini? Iya, jadi O2O ini memang revenue streamnya pertama dari sponsor. Jadi yang kedua kita juga nanti ke depannya bisa juga menjual tiket gitu, apakah itu untuk menonton atau menghadiri pamerannya gitu. Tapi yang pertama pastinya dari dukungan sponsor. Nah ini yang teman-teman mungkin nanti dari account MDM gitu, dengan kedekatan dengan brand-brand atau customer yang saat ini memang jadi kekuatan MD Media juga ke market, itu kita juga bisa memperkenalkan satu produk nanti untuk O2O event. Dan cara kerjanya pasti nanti kami yang deliver konsep dan produk dan juga nilai sponsorshipnya. Nanti tinggal dikomunikasikan dengan calon klien atau calon sponsor gitu. Seperti yang Golf Day kemarin, itu juga last minute memang diputuskan formatnya golf tahun ini untuk ulang tahun Situday. Tapi alhamdulillah dalam kurang dari 3 minggu targetnya bisa terpenuhi. Iya. Sponsornya sudah mulai memberujulnya di ujung-ujung kalau nggak salah kemarin ya. Iya. Nah, Situday Golf Day kalau nggak salah kemarin itu ya, ulang tahun ketiga. Dan ini salah satu yang sudah diapresiasi sepertinya ini sama halayak ramai lah ya, melihat dari satu trigger sponsor, brandnya oke, itu bisa menjadi peluang buat yang lainnya. Ini juga ikut, kenapa kita enggak, lumayan kayak gitu. Saya mundur dikit, yang KISS itu ternyata event talent search ya. Ya. Jadi dia audisinya Audisi 3 kota. online dulu. Online Online dulu. dulu. Untuk seleksi awal di online. Bagaimana mengatasi itu, bukan penipuan?
Penipuan wajah atau penipuan talent suara? Iya, ayo. Enggak, Gimana Om? kita screening dulu Kang. Jadi kita memang ada web khusus buat pendaftaran ya di Google Form gitu. Artinya Di ada lapangan juga kita punya orang di Ah, itu lapangan yang maksudnya buat ya. cross check gitu juga. tidak maksudnya terhindar dari proses joki menjoki kan kayak Tidak, gini-gini iya. kan rawan banget kayaknya suaranya siapa gitu kan, wajahnya siapa, gewalannya ngomong dong. Boleh ya? Jogetnya joget siapa gitu kan. Terus tadi seleksi online, terus finalnya offline berarti. Offline. Dan itu yang di 4 kota tadi. Ya. Mau ada lagi nggak? Iya. Ya jadi yang di 3 kota itu audisi gitu. Jadi setelah Oh, oke. seleksi kita pilih 10 Tentu saja. terbaik. Nah, itu yang kita bawa ke 3 kota itu. Kemarin dilakukan di Karawang, Indramayu dan Cirebon. Dan itu memang itu ya, apa namanya? Sentranya kalau kerajinan itu ya, sentra. 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 Aduh, koplo. Aduh. Terus pemenangnya dari mana, Om? Bisa dicatat sebagai talent untuk talent manajemen kita barangkali. Siapa tahu perlu. Oh, banyak itu. Bisa kita ajak nanti ke sini sebagai peminat juga. Lanjut yang tadi berarti maju lagi yang nextnya. Tadi kesebut ada seminar, exhibition, terus selain ke sponsorship, apalagi ya Mas Fahri yang bisa kita mainkan supaya bercuan? Ya, ini yang kami lagi siapkan untuk di awal 2024 gitu. Harapannya kalau ini dibuy-in oleh calon sponsornya nanti kita bikin seminar IT dan pameran IT di awal tahun gitu. Jadi ini juga mensupport sebenarnya industri yang memang Telkom di mana memang main di infrastruktur dan IT gitu. Jadi memang kita saat ini lagi memaksimalkan lah kemampuan brand atau potensi brand kita di internal Telkom Group gitu untuk event-event marketing seperti ini gitu. Dan ini juga akan dilakukan secara O2O, jadi selain seminarnya offline, itu juga bisa diikuti oleh peserta baik itu nasional maupun internasional. Si seminarnya juga bisa nanti. Iya, Oke. bisa. Terus kita akan apa namanya tadi merambah dulu ke internal Telkom Group gitu. Pada saat nanti sudah mumpuni, mudah-mudahan keluar eksternal dari Telkom Group bisa lebih jos lagi. Iya. Ada ini enggak Om? Sorry, misalnya memastikan O2O ini bisa mendapatkan oksigen yang lebih besar dan dia juga akan bisa berkembang lebih besar lagi. Apa yang akan dilakukan nanti dan mungkin bisa disupport sama teman-teman? Ya, yang dilakukan adalah kita harus keluar dengan konsep kreatif yang punya diferensiasi yang kuat ya. Jadi kan ya seperti kita tahu pameran itu banyak, terus promotor juga banyak bikin event yang tahunan gitu kan, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Jadi memang kita juga harus bisa mencermati kelebihan kita di mana nih untuk melakukan O2O. Nah, kita di Telkom Group secara dukungan teknologi itu pastinya bisa jadi yang terdepan lah. Itu dijamin Itu dijamin. dan harus mendapatkan jaminan juga kita ya. Iya, supaya betul. O2O ini Jadi kan secara infrastruktur kita butuh jaringan internet yang cepat gitu kan. Terus juga secara bandwidth juga merata. Karena experience O2O itu sangat bergantung dari connectivity. Di mana itu memang adalah hal yang memang yang dilakukan Telkom gitu. Terus sekarang kita mengisi kontennya nih. Setelah ada jaringan kan yang harus ada konten yang menarik. Nah, ini kami hadir di sana untuk mengisi itu dengan konsep-konsep kreatif pastinya gitu. Jadi apa sih bedanya seminar yang diadakan MD Media atau misalkan talent audisi yang dilakukan MD Media. Nah, kekuatan kita di digital inilah yang jadi diferensiasi nanti gitu. Oke. Bahaya juga kalau infrastruktur tadi IT ada banyak polisi tidurnya, jaringan kan berbahaya ya. Jadi tapi kita bisa pastikan ini sebuah apa namanya sarana prasarana yang sudah dijamin sama Telkom Group juga kalau ini bisa menjadi peluru supaya kita bisa lebih lancar, lebih smooth lagi.
Om, detail kebayang untuk eksibisi. Nanti kalau online itu saya mau masuk, saya pengen hadir di eksibisi IT nanti itu secara online. Apa yang harus saya lakukan pertama dan apa yang akan saya dapatkan nanti? Kira-kira. Ya, jadi ini bicara virtual exhibition gitu. Sebenarnya sudah banyak yang melakukan gitu. Tapi yang menarik adalah MD Media itu sudah punya capability untuk mendevelop itu end to end. Nah, ini yang Ya, membedakan. jadi dari desain pamerannya sendiri yang kita biasa lakukan pada saat melakukan event itu bisa diduplikasi lah ke 3D mapping. Oke. Jadi aset kreatifnya itu kita pindahkan juga ke platform virtual exhibition yang juga kita bisa siapkan gitu. Jadi kita punya capability yang sudah lengkap sebenarnya untuk melakukan virtual exhibition itu. Pastinya dari user seperti virtual exhibition lainnya dia hadir ke satu situs atau portal, dia daftar di sana terus dapat dapat konfirmasi telah mengikuti pameran tersebut gitu. Dapat tiket lah ya Dapat istilahnya. tiket, nah dia tinggal masuk aja ngikutin tampilan yang ada gitu. Itu persis seperti misalnya kita ada di real exhibition. Ya, Bisa transaksional juga nggak? transaksi juga bisa dilakukan karena di kita kan juga untuk payment gateway juga ada di grup gitu. Jadi Oke. ya tinggal kita konekkan saja sampai dengan transaksi bisa dilakukan di sana. Seperti kita hadir di event itu secara offline lah. Ya apa yang bisa dilakukan secara offline, prinsipnya juga bisa dilakukan di online nantinya. Gimana caranya bener-bener kita tuh ngerasa ada di tempat pameran Ya. sebetulnya gitu ya. Ya. Oke. Kalau dari Aluki izin, ada cerita-cerita khusus nggak selama event KIS atau yang udah pernah lah gitu? Yang itu bisa share ke kita itu apa istilahnya? Bukan suka duka ya, itu mah kalau sama kayak perpisahan sekolah gitu ya. Cuman ceritanya yang agak unik gitu, mungkin tapi bisa jadi masukan buat teman-teman di dapur atau nanti buat teman-teman yang akan jualin produk, ada nggak kira-kira? Sebetulnya gini sih Kang, beda ya genrenya. Kalau Kisu kan teleser, jadi memang kekuatannya ada di si talent itu dan si packaging programnya nih, struktur programnya seperti apa gitu kan yang membuat menarik. Terus uniknya sih sebetulnya ngulik orang yang tadinya bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa gitu. Saya daftar mau. Nah kayak gitu kan. Jadi Kayak gimana? Nggak, bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. iya yang tadinya dia hanya penyanyi penyanyi wedding, kita Penyanyi kamar mandi gitu ya. ya kan, ternyata kita explore mereka bagus. Dan dia jadi juara gitu kan. Kayak gitulah. Iya, Kuning banyak sih pengalamannya di 4 kota itu banyak banget gitu kan. Bukan suka duka ya, lebih yang tidak pernah ketemu ya kita ketemu juga tuh sama orang-orang yang memang harus kita bimbing, kita arahkan akhirnya mereka bisa gitu ya. Punya motivasi segala macam hal akhirnya bisa jadi juara gitu. Berarti Itu ini sih. promosi penetrasinya juga harus sampai ya bicara itu iya. koplo ya mohon Iya. maaf ya. Harus sampai gang-gang juga harus tahu Nah, kan itu orang dia di gang itu kan. sampai turun ke jalan, memang turun ke gang-gang belusukan. Jadi ya, Untuk yang dapetin menarik orang. itu dari berapa yang lulus ke tahapan audisi itu banyak profesinya guru. Iya. Guru, jadi Ada guru juga. mereka ternyata punya bakat lain yang ternyata bisa juga untuk di dunia entertainment gitu. Oh, oke. Berarti pelampiasannya ke muridnya mungkin ya. Pelajaran sekarang adalah mendengarkan saya bernyanyi begitu. Macam banyak skill yang terpendam dari mereka sebenarnya di daerah ya, cuma nggak tereksplor aja. Pas kita masuk mereka sangat excited gitu mengikuti acara KIS ini. Oh, Fahri berangkat dari persona gitu harusnya kita bisa bikin event lain ya. Ya,
Maksudnya guru ternyata jago nyanyi. Terus petani jago apa, terus kita bikin eventnya gitu, berangkat dari situ bisa juga kan sebetulnya, Bisa, cuman iya, ya bisa. mencari tahu formulasinya itu yang mungkin agak-agak harus Ya itu memang harus belusukan. logaritmanya dan lain-lain. Berarti Om harus taruh orang di daerah ya. Tiap daerah ada orang. Scouting pesertanya ada. Yang daerah-daerah kurang hiburan kita taruh Nah, kayak gini. itu dia. Terus ini ada yang sempat protes nggak yang nggak lolos gitu? Enggak. Karena enggak ada yang Nggak ada? protes enggak. Karena ya mereka memang apa ya? Sebelumnya mereka mengikuti itu di brief dulu kan. Karena ini memang bukan pertandingan yang ada menang atau kalah ya. Kita lihatnya dari sisinya bukan iya. dari sisi dia jago nyanyi ya kan, tapi lebih penguasaan panggungnya bagaimana, stabil emosinya dia di panggung seperti apa, bukan hanya jago nyanyi gitu. Iya. Kalau yang bisa nyanyi pasti banyak ya, tapi psikologisnya juga kita gali gitu kan. Ada yang sampai kita bikin syuting videonya kita pancing dia sampai nangis. Ternyata orang tuanya tuh ya ada yang tukang gorengan, macam-macam lah gitu. Jadi ada yang Gojek, bapaknya dia pengen bahagiain bapaknya segala macam hal. Jadi itu dapat pelajaran sih dari mereka gitu ya. Jadi makanya itu kita nggak bisa lihat ke bawah, ke atas terus, ke bawah tuh banyak banget orang-orang yang menengah ke bawah tapi dia punya motivasinya besar gitu, punya kemauan besar. Sebetulnya ini bisa dibikin jadi reality show ya. Bisa. Pada saat itu Bisa banget ketemu dulu, minta izin dulu ke bapak lagi di sawah, bapaknya lagi nyangkul. Bisa. Banyak cerita-cerita unik dari masing-masing peserta, ceritanya unik. Boleh Iya, lah. masih bisa dieksplor lagi sih, memang jadi satu kemasan entertainment yang utuh gitu. Ya memang kemarin tuh mimpinya kita bisa ya menyamai seperti bagaimana American Idol, Indonesian Idol, American Got Talent itu kan ada drama-drama di dalam acara tersebut gitu, bisa di capture dan jadi hiburan yang menarik lah. Betul. Ya emang nanti arahnya kita mau kemas KIS itu makin baik lagi seperti itu. Setuju. Mungkin kalau boleh angkat profil ini Om, ojek online Om. Saya agak tertarik juga dengar obrolan di warung kopi sebelah gitu. Ya sebetulnya berangkatnya sama kayak tadi, guru tuh bisa nyanyi, ini lain gitu. Ternyata setelah saya tahu teman-teman ojol itu profesi mereka dulu seperti apa, tapi mereka tuh lebih tune in sama sebagai driver ojol gitu. Maksudnya dari segi income, mungkin dari waktu dan lain-lain, cukup buat mereka gitu kan. Keseharian mereka, kerja mereka, tergantung mereka nyalain aplikasi, mereka jalan gitu kan. Tapi ternyata satu sisi dia itu online konsultan hukum. Iya. Nah, maksudnya gimana tuh Om bisa kita cuman ngasih tahu itu banyak banget kondisi istilahnya human interest seperti itu bisa dimainkan Om biar dibikin kayak gini. Di O2O kan. Iya kan, online to offline-nya atau di offline to online-nya itu nanti jagonya ada di bisa tuh diundang ke podcast. Itu ya kalau ikut ngobrol di warung tempat markasnya ojol itu kan suka ada di perempatan. Ternyata wah kayak sekali akan pengalaman. Banyak cerita. Iya. Oke, oksigennya sekarang sudah mulai menipis. Salah ya? Waktunya sudah mulai menipis. Terima kasih buat Mas Fahri sama Aluki. Mungkin ada tambahan untuk O2O ini, online, offline, online. Ya. Buat teman-teman juga mungkin. Mungkin dari saya gitu. Jadi ini memang satu hal yang potensi lah untuk kita tawarkan ke market gitu terkait konsep O2O ini. Kenapa? Tadi sempat saya jelaskan juga kekuatan MD Media itu adalah di teknologi. Yang memang secara Telkom Group itu puzzle-nya sudah lengkap lah gitu. Nah, tinggal bagaimana secara kreatif kita kemas jadi satu produk yang laku di sponsor gitu, dan ini potensinya masih sangat luas karena sekarang brand dan perusahaan-perusahaan itu sudah makin aware terhadap engagement di digital gitu. Nah, engagement ini bisa di-trigger dari konten-konten seperti ini gitu, dan ini juga bisa
menghadirkan eyeball yang besar yang pastinya value yang bisa kita deliver ke sponsor juga besar, sehingga secara bisnis juga pasti ikut besar gitu. Ada cuannya pasti. Oke. Jadi kita yakinkan sekali lagi teman-teman kalau dunia digital ini sudah tidak bisa dihentikan. Justru kalau kita diam kita akan tertinggal dan terlindas. Jadi berangkat dari kondisi itu, MD Media dengan semangat penuh dengan dukungan dari Telkom Group, dukungan dari Telkom, kita jaminkan untuk beberapa event online khususnya untuk yang sekarang kita jagokan itu akan bisa memberikan pengalaman yang baru buat teman-teman semua. Seminar online banyak, virtual exhibition itu banyak, tapi MDM dengan segala plusnya seperti tadi disampaikan Mas Fahri itu mudah-mudahan bisa menjadi pilihan supaya event online to offline, offline to online ini bisa lebih mumpuni, bisa lebih heboh lagi. Ya. Mas Fahri, terima kasih. Aluki hatur nuhun. Salam geol. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya juga. Tidak ada gading yang tak retak, tapi bukan gajah yang disalahkan. Ingat. Terima kasih buat Calontong. Ikan hiu makan tiwul. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita boleh tahu.